Iya, manga Undead Unluck bagus banget. Buat gue salah satu rilisan weekly shonen jump terbagus di tahun 2020-an sejauh ini. Manganya udah tamat dan ceritanya ditutup dengan pas banget dan bagi gue sangat memuaskan endingnya. Karena belakangan ini ya gue akuin manga yang gue suka, gue ikutin, tamatnya ya rada kurang aja sih. Gue mau review lah tipis-tipis di sini kenapa gue suka banget sama ini manga, walaupun kalau ngeliat status penjualan emang lebih sepi dibandingkan rilisan weekly shonen jump lainnya. Cuman ya sepinya weekly shonen jump bisa dibilang ramainya majalah lain sih. Jadi apa ya, video ini tuh kayak sekaligus review, sekaligus apa ya, rekomendasi gitu-gitu lah buat lu pada biar coba baca manga Undead Unluck juga kalau lu belum ngikutin, dan gue cerita aja di sini. Anyway, ini first impression gue ke Undead Unluck yang pertama gue temukan pas animenya tayang gitu, karena ya kebiasaan gue kalau misalnya nemu satu manga baru itu kadang dari adaptasi animenya. Jujur first impression gue ke cerita Undead Unluck ke manganya ini ya sebenarnya konsepnya menarik banget gitu loh, punya start yang oke, cuman ada agak campur sari lagi sampai akhirnya gue beneran nyetel di satu art tertentu yang buat gue jadi turning point ceritanya Undead Unluck. Gue suka sama premisnya kalau kekuatan yang dimiliki karakternya itu semacam kutukan dan semua karakter di dalamnya gak pengen punya kekuatan tersebut karena ada trade off-nya juga, ada minusnya. Kayak MC cewek kita namanya Fuko Izumo bisa ngutuk lawannya dengan kekuatan Unluck. Kalau dia nyentuh lawannya, habis disentuh lawan tersebut bakal ketimpa musibah, entah itu tabrak mobil atau meteor jatuh lah atau apalah. Cuman masalahnya dengan itu dia gak bisa nyentuh orang lain sama sekali. Simple salaman aja sama Fuko bisa mematikan. Jadi ya goalsnya itu, premisnya yang jadi poin ceritanya melepaskan kekuatan tersebut yang sekaligus adalah kutukan bagi karakternya. Dan yang bikin campur sari di awal-awal sih sebenarnya ceritanya kadang itu kerasa ngawang dan kurang jelas mau dibawa kemana, sampai akhirnya lagi-lagi kan gue tekenin ada satu art tertentu yang jadi turning point yang ngebikin gue nyetel banget sama Undead Unluck. Jujur hal yang gue suka dari ini manga itu banyak banget. Gue suka sama ceritanya dengan konsep yang simple tapi dieksekusi dengan bagus, dengan bumbu romance-nya manis ya gitu. Jadi banyak banget momen nya. Gue juga suka power sistemnya, sama kayak cerita aja gitu, konsepnya simple tapi dieksekusi dengan bagus. Tambah twist kalau misalnya kekuatan yang dimiliki karakter itu bukan sekadar kekuatan tapi trade off-nya kekuatan tersebut adalah kutukan bagi karakternya juga. Gue juga suka sama art style sama gambaran visual ini manga, bagi gue bagus banget. Suka desain karakternya, cowok-cowoknya mantap, cewek-ceweknya mantap semua juga. Tapi yang paling gue suka di Undead Unluck itu adalah karakter yang punya karakterisasi bagus banget. Setiap karakter punya motivasi yang menarik buat gue dan hubungan antar karakter itu mantep banget. Apalagi ini manga shonen action yang tambah elemen romance juga kenceng banget, yang ngebikin momen nya itu banyak banget. Jadi action campur romance itu gila banget. Lebih lagi ya cast karakter yang rame banget, somehow gue nggak tahu tapi semuanya kerasa nggak dilupakan dikarenakan screen time-nya yang bagi gue pas banget dan ngasih spotlight yang pas buat tiap karakter yang muncul, baik itu karakter utama ataupun karakter sampingan. Hampir semuanya kerasa ada tujuan dan gak kerasa buat ada sekadar ada doang buat ngisi dikit doang gitu. Jadi ada tujuannya ngebikin hidup itu karakternya, bukan karakter sampingan atau karakter utama ya. Yang gue suka banget dari Undead Unluck ini screen time-nya rata. Terus apakah ada hal yang gue nggak suka dari Undead Unluck? Jujur ada minusnya Undead Unluck bagi gue itu rata-rata kebanyakan terjadi di art awal-awal gitu, kayak yang gue bilang tadi. Kalau misalnya cerita ini manga itu agak ngawang di awal dan bingung mau dibawa ke arah kemana sampai satu art tertentu. Tapi mungkin minus terbesar ya ini manga yang gue rasakan adalah fanservice ecchi bejat ya musuh-musuhnya gitu. Gue ngakuin sih sebenarnya gue nggak ada masalah banget gitu sama hal gini di anime sama manga, dan gue suka-suka aja. Kalau yang target pasar yang demen cowok atau demen cewek gue nggak masalah. Kalau presentasinya pas dan bagus sama sesuai sama konteks cerita, bukan sekadar ada doang. Atau kalau misalnya gue ngikutin cerita yang udah expect ada elemen bejat dari awal, ya gue terima-terima aja gitu. Cuman Undead Unluck ini agak bikin risih gue karena bagi gue nggak memenuhi standar gue tadi gitu. Dan untungnya elemen bejatnya gitu kesan aja udah gak ada gitu. Ya tetap sih ada sih kayak elemen bejatnya gitu. Apalagi kalau kita ngomongin MC cowoknya tuh Andi yang kadang tuh tiba-tiba telanjang dan coba ada sensor kotak doang sih. Ya tapi gue gak masalah sih sebenarnya sesuai sama konteks cerita sama powernya juga gitu. Jadi ya ada penjelasan make sense-nya lah di dunianya juga. Sama mungkin ya gantian lah fanservice bejatnya gitu, kasih ke yang demen cowok bukan yang demen cewek doang kan gitu lah. Anyway, terakhir dari gue overall thoughts gue buat Undead Unluck salah satu manga yang gue suka banget dari weekly shonen jump yang udah tamat. Jadi gue kasih rating 9,5 dari 10. Gue suka banget ini
ini definisi cerita yang improve banget dari awal sampai akhir, dan akhirnya dan tamatnya itu bagi gue sangat memuaskan. Gue nggak ada komplain sama sekali ke tamatnya ini banget. Dan pada saat video ini dibuat ya, Death Unlock bisa dibilang lumayan underrated, lumayan sepi kalau dibandingkan rilisan weekly shonen jump lainnya ataupun shonen action lainnya di luar sana. Jadi ya mungkin video ini bisa lah jadi gitu rekomendasi buat lu pada pertimbangan nyoba Death Unlock. Mungkin bisa jadi manga favorit lu yang rilisan tahun 2020-an sih. Ini gue sebagai sales Death Unlock. Anyway, udah gitu aja buat Death Unlock. Manga bagus banget. Bye.